Menstruasiku berwarna hitam saat aku ganti pembalut. Astaga, kok darah menstruasiku hitam gini? Ada yang nggak beres ini. Aku harus segera ke rumah sakit. Ini hasil pap smear kamu, Del. Menstruasi kamu normal kok. Kok bisa ya? Padahal kan darah mens hitam itu pertanda kanker serviks. Tapi semuanya normal kok, Del. Kamu gak sakit apa-apa. Kita berdua kan sama-sama dokter. Gak mungkin kalau analisanya salah. Ini aneh. Setahun ini aku sering banget ngalami kram di bawah perut setiap aku beraktivitas. Suster kenapa? Mau saya panggil suster? Gak apa-apa, Mbak. Cuma sedikit kram. Bahkan menstruasiku juga sering ngucur dengan tidak wajar. Istriku, kamu kenapa? Perutku sakit banget, Mas. Ya udah, kita ke rumah sakit ya. Kamu mens lagi? Loh, kok aku mens lagi ya? Padahal baru aja minggu lalu aku datang bulan. Ini obatnya diminum rutin. Takutnya kamu tuh kecapean. Makanya kayak gitu. Ya udah Lara, yang penting aku gak ada sakit aneh-aneh. Ngeri soalnya kalau udah kena gejala kanker serviks. Siapa sangka di balik menstruasiku yang tak normal itu membuat pembantuku peka. Bu, Iya? ibu sakit. Enggak mbak, saya nggak apa-apa. Biasa, problem wanita. Tapi muka ibu pucat banget loh. Yakin ibu gak apa-apa? Nggak apa-apa kok mbak. Oh iya, mbak kan orang Madura. Di sana obat herbal untuk kewanitaan katanya bagus ya? Maaf, bener mbak. Kalau gitu saya titip kirim ke sini ya mbak. Soalnya mens saya lagi nggak normal, mana darahnya hitam. Tapi hasil medis malah saya nggak sakit apa-apa. Apa? Darah menstruasi ibu hitam. Biasa aja kali mbak, nggak usah kaget gitu. Anu bu, bukannya apa-apa. Dulu tetangga saya pernah disantet, terus gejalanya sama kayak ibu. Ayo bu, kalau mau tak anterin sama orang pinter. Kalau dibiarin ini bisa bahaya bu. Mbak, ini tuh udah zaman modern. Masih aja percaya sama gitu-gituan. Bu, percaya nggak percaya, santet itu beneran ada. Tapi saya nggak pernah bermasalah sama siapa-siapa mbak. Siapa ya yang mau santet saya? Siapa yang tahu bu, rambut boleh sama hitam, tapi hati kan nggak ada yang tahu. Kok aku jadi goyah gini ya? Lalu aku pun dibawa ke orang pintar oleh pembantuku. Siapa sangka. Kamu ini disantet oleh orang dekat. Bukan, apa saya bilang bu? Loh, ini kan sahabat ibu. Di balik perselingkuhan mereka ada aku dan suami sahabatku yang pingsan karena dikasih obat tidur. Lalu saat aku sadar, ya Allah, suamiku selingkuh sama sahabatku. Cheers. Padahal sebelumnya kami lagi ngerayain keberhasilan suami kami berdua. Pokoknya kita harus adain pesta untuk proyek 271 triliun ini. Ini gila sih bro, aku bener-bener gak nyangka kita bisa menang dari PT-PT besar. Cheers untuk kesehatan, kekayaan, dan kemakmuran kita guys. Cheers! Siapa sangka ternyata Rama dan suamiku yang merencanakan semua ini. Ayo diminum. Tunggu, Kenapa Beb? Kok kayak ada yang lihat ya tadi? Apa perasaanku aja? Mana? Kamu gak usah mikir aneh-aneh deh, kan mereka berdua udah kita kasih obat tidur. Tapi Udah, kalau kamu gak nyaman gini, gimana kalau kita ke atas aja? ayo. lalu aku pun ngintip mereka dari luar kamar. Kalau di sini, kamu gak bakal overthinking lagi kan? Kalau kita ketahuan, kamu gak bakal tinggalin aku kan sayang? Sejak kapan kamu mulai selingkuh dengan sahabatku sendiri, Mas? Kenapa aku nggak tahu apa-apa? Ya gak mungkin dong sayang. Bahkan untuk melabrak mereka saja aku nggak berani. Aku masih berharap semua ini hanya mimpi. Sejak kejadian itu, aku pun jadi depresi.
nyawa saya sendiri, Mbak. Ya Allah. Kenapa suami saya tega, Mbak? Kenapa? Ya, Ibu muntah darah. Tenggorokan saya, Mbak, kayak ada yang nyangkut. Nyangkut di mana, Bu? Ibu habis makan apa, ya Allah? Astagfirullah, Bu. Astagfirullah. Bisa ada rambut dari tenggorokan saya, Mbak. Santet, Bu. Saya yakin ini adalah kiriman santet. Apa? Jadi Rama masih neror saya? Ya Allah, Bu. Kita harus ke orang pintar, Bu. Biar Ibu disembuhkan. Sampai sekarang saya masih nggak percaya, Mbak. Bagaimana bisa sahabat saya sendiri ngelakuin ini semua ke saya? Lihat aja. Saya pasti akan buat mereka semua menyesal. Dia sahabatku yang selingkuh dengan suamiku, dan aku mau mereka mati di tanganku. Mati kalian binatang! Dela, kenapa? Itu akibatnya kalau kalian berani main di belakang aku. Sayang, you good? Ayo ke sana, ditungguin sama investor. Selamat ya Pak Digo. Terima kasih banyak ya Pak Jo. Berkat Bapak, proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Kamu kenapa sayang? Aku ke dalam bentar, kayak masuk angin. Aku temenin ya. Gak apa-apa, Mas. Kamu di sini aja. Gak enak sama mereka. Dia mual. Jangan bilang. Aku ke toilet sebentar. Rama, kamu hamil? Hah? Hamil? Gak mungkin lah, Del. Kamu kan tahu gak pengen punya anak. Oh iya? Del, apaan sih kamu? Sejak kapan sih kamu jadi ancak kayak gini? Ya elah, Ma. Aku ngecek gini doang kamu marah. Padahal kan aku seneng kalau kamu punya anak. Udah, jangan ngaco. Aku gak hamil kok. Oke. Ternyata dugaanku benar. Rama beneran dihamili suamiku. Gimana nih kalau Dela sampai tahu? Udah dong, Beb. Kok kamu jadi parnoan gini sih? Apa? Dia hamil anak bapak? Gak bisa. Aku harus laporin ini ke ibu. Bu, saya nggak tahu apa saya harus ngomong ini sama ibu. Saya takut kalau ibu sampai denger ini, ibu bakal drop lagi. Udah Mbak, ngomong aja nggak apa-apa. Tadi setelah acara selesai, saya mendengar obrolan bapak sama perempuan itu. Emang obrolan apa Mbak? Perempuan itu hamil anak bapak, Bu. Benarkan dugaan saya. Rama beneran hamil anak suami saya. Ya Allah, sakit hatiku. Bu, jangan nyakiti diri sendiri, Bu. Mbak, padahal saya nggak pernah loh Mbak nyakitin orang, tapi kenapa mereka tega giniin saya, Mbak? Apa kurang saya, Mbak? Sampai suami saya tega giniin saya kayak gini. Kurang apa saya, Mbak? Ibu nggak ada kurangnya, Bu. Ibu adalah orang yang baik. Orang baik. Tapi kenapa orang baik selalu dijahatin, Mbak? Kenapa? Ya Allah, Bu. Ibu tahu nggak keadaan ibu ini sudah semakin parah. Kalau dibiarin terus seperti ini bisa-bisa ibu. Ya wes, Bu, ayo kita ke tempat orang pintar, Bu. Ini udah nggak bisa dibiarin. Enggak, Mbak. Mana handphone saya? Handphone saya! Astagfirullah, Bu. Kenapa sih Ibu ini keras kepala banget? Apa kemarahan Ibu lebih penting daripada nyawa Ibu? Cepat! Astagfirullah. Ini, Bu. Halo Mas Zaki. Iya, Del. Ada apa? Besok tolong temui saya di resto.
ada yang mau saya bicarakan. Lalu besoknya aku pun bertemu dengan suami Rama. Emang benar-benar perempuan gak tahu malu. Jujur, saya sebagai suami malu. Maaf. Waalaikumsalam Dokter Jenny. Ada apa ya? Pasienku yang bernama Rama ngecek kandungannya di tempat aku. Apa? Dan guess what? Dia datang sama suami model. Oke dok, thanks for the info. Tolong tahan mereka sekarang. Saya akan ke sana. Mas Zaki, ayo kita labrak mereka berdua. Ya Allah, sakit rasanya melihat suamiku hamilin sahabatku sendiri. I love you sayang. Love you sayang. Menurut kamu anak kita cewek atau cowok ya? Cewek dan cowok sama aja sayang, sama-sama anugerah dari Allah. Ayo kita pergi ke sana. Mas Zaki, Anjir, kok istriku juga ikut ke sini? Dasar istri sialan. Berani ya kau main belakangku. Sini. Biadab. Gimana? Enak sih sama istriku. Bro, dengerin aku. Sekarang jawab. Sejak kapan kalian pernah berhubungan? Ini aku bro. Maaf. Ya Allah, segitunya dia membela suamiku. oke, kalian mau tahu kan? Aku bakal buka semuanya di sini. Semua berawal dari suamiku yang temperamen. Aku terpaksa menikah dengannya demi bisnis keluargaku. Di luar, mungkin kalian selalu lihat aku baik-baik aja. Padahal sebenarnya aku selalu di KDRT sama dia. Lalu aku datang ke rumah Della. Niatku cuma pengen curhat sama dia. Siapa sangka Della lagi gak ada di rumah. Astaga Rama, who did this to you? Kamu bisa lebam-lebam gini? Della mana nih, Go? Aku butuh dia banget sekarang. Dela nggak ada Rama. Dia lagi ke Banyuwangi sama orang kantornya. Siapa sih yang ngelakuin ini sama kamu? Maafin aku, Nigo. Apa? Udah enakan kan sekarang? Aku jadi iri sama Della punya suami scare ini sama orang. Udah baik, sopan, dan pekerja keras. Kakaknya suamiku. Beruntung banget menjadi istri kamu. Oh, come on. Ngapain iri sih Ram? Gimana aku gak iri coba? Kalau kamu selalu memperlakukan istri kamu seperti ratu. Rama, kamu ngapain? Itulah awal mula kami saling jatuh cinta. Apa? Sorry Del, aku tahu kita memang udah sahabatan dari kecil. Tapi aku udah terlanjur nyaman sama Mas Digo. Tiga kamu jahatin aku, Rama. Padahal aku udah anggap kamu kayak saudara. Saudara! Sekali lagi sorry Del. Emang bener-bener perempuan gak tahu malu. Sini kamu. Sekarang juga ikut aku ke kantor pengacara. Aku talak kamu. Jangan harap bakal dapat spesial pun dari aku. Mas! Ayo cepet. Del, Jangan sentuh aku pakai tangan lagi. maafin aku sayang. Lepasin. Lepasin, aku bilang lepasin. Lepasin! Hey, Kenapa kamu tega ngelakuin itu sama aku, Digo? Apa kurang aku sebagai istri sampai kamu tega sungguh sama sahabatku? Digo, kenapa? Setelah itu, aku pun memutuskan untuk tinggalin suamiku. Dela, please Dela. Dela, stop. No, aku tetap mau cerai. Lepasin! Lepasin! Darah, Awas! sayang. Udahlah! Mbak, cepet telepon ambulans. Percuma, Pak. Udahlah udah berkali-kali ke rumah sakit. Dan Maksud kamu apa sih? Kamu gak lihat istri saya udah muntah darah gini? Cepet telepon ambulans. ibu disantet sama Bu Rama, Pak. Apa? Disantet?
Ini adalah reaksi suamiku setelah tahu aku disantet oleh selingkuhannya. Kenapa kamu nyantai istriku? Kenapa? Lepasin dulu, aku bisa nafas. Aku gak tepat kamu, Mas. Udah, gak usah drama. Aku udah tahu semuanya. Gimana Pak De? Apa istri saya bisa disembuhkan? Mbak Dela ini ternyata udah disantet terus sejak 2 tahun lalu, Mas. Santet dulu. Maksudnya gimana Pak De? Santet teluh ini dipercaya bisa membuat targetnya mati perlahan ataupun langsung mati. Apa? Ya Allah sayang. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Aku tahu waktuku nggak lama lagi. Maafin aku sayang. Harusnya aku gak ngelakuin hal sebodoh ini ke kamu. Iya, bener. Aku yang udah santet istrimu. Perempuan biadab. Bagus kalau dia mati. Aku pasti bakal dinikahin sama Mas Digo. Tenang saja Nona, santet teluh ini adalah santet yang paling kuat. Sejauh ini belum ada target yang bisa lolos dari teluh ini. Aku ngelakuin semua itu demi bisa jadi istri kamu, Mas. Karena aku yakin, lagi dia hidup, kamu gak bakal cerain dia. Bagus Rama, bagus. Aku gak nyangka kalau kamu bisa sejahat ini. Karena kamu udah membuat istriku mati. Gimana kalau aku buat kamu mati juga? Pak Digo, ibu Pak, ibu. Kenapa istri saya Mbak? Ibu meninggal, Pak. Apa? Sayang, bangun sayang. Kamu gak boleh ninggalin aku gitu aja. Kamu gak boleh pergi. Sabar ya Pak Digo. Ya Allah, ini terjadi karena hamba. Kasihan istriku. Pak Digo. Assalamualaikum suamiku. Kalau aku pergi, janji ya jangan sedih. Sebenarnya aku sudah memaafkanmu. Hanya saja aku gak nyangka dikhianati sama kedua orang yang aku sayang. Tapi hidup ini memang lucu sekali ya. Aku harus meninggal dengan cara seperti ini. Padahal anak kita belum sempat melihat dunia. Semoga kamu kuat ya Mas. Doain Dela. Jadi, istriku hamil Mbak. Dela. Hamba menyesal ya Allah. Semoga kamu tenang di alam sana ya sayang. Maafin suamimu ini yang sudah menyakitimu. Dia pikir aku bisa pergi dengan tenang. Nyatanya Dela. Dela.